Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Cerita Minal Nusana. Semoga Nusana selalu tunyo dalam kondisi sehat selalu ya. Amin. Kali itu awak membawa judul berita yang agak berbeda dari biasanya, yaitu aku kutip dari langgam.id dan sana websitenya, yaitu Starbucks buka gerai di Padang gitu ya. Jadi Pak Wako ya, wali kota Padang, yaitu Pak Henry Septa, itu pertanda baik untuk pertumbuhan ekonomi. Oke, aku nak baca beritanya, Ustaz. Aku hanya bagi komentar sedikit ya. Mungkin kok hanya opini pribadi dan bisa salahkan gitu ya. Jadi memang untuk kota Padang, aku nak tahu apakah hanya awak saja yang merasakan agak lambat perkembangan di kota itu. Sebagai contoh, mungkin Nusana tahu lah satunya gitu ya, bahwasanya kan restoran cepat saji masuk ke kota Padang pun baru beberapa tahun terakhir saja gitu ya. Yang awak tahu salah satunya yang McD gitu ya, Sabu merah gitu. Kan baru beberapa tahunku baru masuk gitu ya. Artian 10 tahun terakhirku bentuknya belum ada gitu ya, belum ada ya McD ku ya. Jadi kayak hanya beberapa tahun belakanganku sih yang ada gitu ya. Ya oke lah kan. Tapi kan agak lambat juga sih masuk gitu. Nah, sudah tuh ini kok barulah ada salah satu gerai kopi yang terkenal gitu ya di dunia itu, Starbucks gitu ya, masuk di kota Padang gitu ya. Ya memang awak sendiri sih memang suka sih salah satu kopinya gitu ya. Wasabi Selena karamel macchiato ya, itu salah satu favorit awak. Dan sebelumnya awak lah nyoba sih, dan memang kalau dari segi harga sih Starbucks kalau kalau apa ya, wak posisikan di Padang itu mungkin mahal itu kalau wak lihat dari harga-harga yang di Jakarta ataupun di Bandung yang lihat di Padang gitu. Tapi kalau sampai kau tahu barang harga yang dipatok ya gitu ya di sini. Tapi ya wak Arab sih harganya bisa lebih rendah dari uh, gerai-gerai yang ada di kota besar seperti Jakarta ataupun Bandung gitu ya. Karena kan memang uh, kita bisa lihat juga kan kondisi di lapangan coba gitu kan. Maksudnya kondisi masyarakat gitu ya, bukan wak ngecek masyarakat Padang tidak mampu gitu. Tapi kadang-kadang kan uh, tipikal orang awak gitu ya, aku jadi jujur seneng gitu di sana ya. Lebih senang beli kopi itu yang harganya yang menenggang lah gitu ya. Dan awak harap pun dari pihak Starbucks pun tetap bisa manggil harga yang menenggang untuk masyarakat itu sih ya gitu. Mungkin yang orang-orang ketek di bawah bisa menikmati lah sesekali kopi Starbucks gitu ya. Dan berarti gitu ya, dengan catatan ya apa namanya, tetap ada pajaknya gitu ya, karena kan memang itu bentuk kontribusi juga untuk negara itu tuh sebenarnya. Tapi dengan harga yang menenggang gitu kan, karena kan tipikal orang orang awak kan gitu ya. Kalau harganya menenggang mungkin ya mungkin yang kalangan menengah ke bawah pun bisa menikmati gitu ya, walaupun memang tidak seacok yang diminum di orang kalangan hati gitu ya. Itu tuh sebenarnya. Dan baik ya, mungkin walaupun adanya Starbucks, kemungkinannya bisa jadi apa ya, mendongkrak perekonomian di Sumbar ya, karena memang kan posisinya penting juga gitu ya. Jadi memang wajah lihat sih Starbucks kok antusiasme di Padang cukup tinggi ya. Jadi mereka sih kemungkinan akan lebih bisa lah untuk berkembang gitu ya. Intinya sih aku tidak tahu ya apakah apa yang menjadi penyebab kota Padang tuh lambe dalam hal-hal yang kayak gitu. Misalkan kayak restoran cepat saji gitu agak lambe puluh gitu kan. Dan kini Starbucks pun baru ada di Padang, dan itu patut disyukuri lah gitu ya, karena perlahan masyarakat kita tuh mulai bisa menerima dari luar, walaupun sebenarnya di sisi lain awak tetap mempertahankan apa istilahnya, kultur awak juga dan serta ya. Jangan sampai dengan hadirnya itu tuh bisa apa ya, membuat membuat yang buruk-buruk lah gitu intinya dan sana ya, sampai bingung gitu apa. Nah, paling sekian dulu aja sana. Semoga kehadiran Starbucks kok bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat gitu ya, terutama di Kota Padang menjadi istilahnya apa ya, ibu kota di Sumatera Barat gitu ya.
Semoga ya Nusana mendengarkan sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk follow podcast Cerita Meli seluruh sosmed podcast Cerita Minang. Mohon maaf benar jika ada kekurangan kata. Sampai jumpa di podcast Cerita Minang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.